warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia, NIM 232105010034 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang subjek dan objek pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Jadi, pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Nah, subjek pajak penghasilan itu sendiri yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 2 ayat 1 yang termasuk subjek pajak di sini yaitu satu, orang pribadi, yang kedua yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang ketiga yaitu badan, yang keempat merupakan bentuk usaha tetap. Jadi orang pribadi di sini yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu sekitar 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu merupakan warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Yang ketiga yaitu badan-badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit-unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria seperti satu, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja dari daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang terakhir, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Apa sih bentuk usaha tetap itu? Bentuk usaha tetap merupakan badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ini. Objek pajak penghasilan merupakan penghasilan dari setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, objek pajak penghasilan ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yaitu penghasilan dari pekerjaan dan jasa, merupakan imbalan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau pemberian jasanya. Contohnya seperti gaji pokok, tunjangan. Tunjangan ini bentuknya itu seperti transportasi, makan. Nah, selanjutnya yaitu upah, honorer, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, serta imbalan dalam bentuk natural misalnya kendaraan dinas dan fasilitas rumah. Yang kedua merupakan penghasilan dari usaha atau kegiatan, merupakan laba atau hasil dari kegiatan usaha atau profesi. Contohnya seperti laba usaha perdagangan atau jasa, yaitu penerimaan dari penjualan atau produk jasa. Yang ketiga yaitu penghasilan dari modal dan investasi, yaitu pengembalian dari modal yang ditanam atau hak ekonomi atas aset kekayaannya. Contohnya itu bunga seperti deposito dan obligasi, dividen seperti royalti, sewa, penggunaan tanah atau bangunan atau alat, dan yang terakhir yaitu premi asuransi. Yang keempat, keuntungan dari pengalian harta merupakan keuntungan yang ada karena pengalian atau penjualan harta. Contohnya itu seperti penjualan tanah atau bangunan, penjualan saham dan obligasi, pengalian harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan akibat likuidasi atau merger atau akuisisi, pengalian hak pertambangan atau penyertaan modal pada perusahaan tambahan. Yang kelima yaitu hadiah dan penghargaan, merupakan penerimaan hadiah berupa uang atau natura yang diberikan melalui undian lomba atau penghargaan lainnya. Contohnya itu hadiah undian. Nah, selanjutnya hadiah lomba seperti juara kompetisi, penghargaan kenegaraan atau ilmiah yang bernilai ekonomis.
Yang keenam, penghasilan lain-lain. Yang dimaksud dengan penghasilan lain-lain di sini yaitu penghasilan yang tidak masuk ke dalam kategori objek pajak yang sudah saya sebutkan tadi. Itu contohnya seperti penerimaan kembali pembayaran pajak yang pernah dibebankan sebagai biaya. Yang kedua yaitu keuntungan karena pembebasan hutang, dan yang terakhir yaitu selisih kurs valuta asing. Sekian materi tentang subjek dan objek pajak yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Safia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.